Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian kita pada pagi hari ini, Senin 1 Agustus 2022, terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-18, beginilah bunyinya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan pesan terakhirnya kepada Timotius, sehingga Timotius segera mendatangi Paulus dalam pemberitaan Injil yang harus terus berlanjut. Dan ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang keadaan yang ia sedang alami, maka ia memberikan interposisi yang tegas sebagaimana yang ia telah lakukan, maka demikian jugalah yang akan dilakukan oleh Timotius. Lihatlah bagaimana kerangka berpikir yang disampaikan oleh Paulus, bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah serta-merta memelihara kekudusan diri dan memelihara tugas pelayanannya sebagai hamba Allah. Ada beberapa hamba Allah yang dulunya adalah pemberita Injil, tetapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ternyata mereka ada yang meninggalkan dia, seperti Demas yang telah mencintai dunia ini. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melihat satu hal, bahwa ternyata untuk menjaga posisi dan pelayanan itu tetap berlanjut, memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar. Bagaimana Rasul Paulus begitu berani berkata, dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Dia mengerti satu hal, bahwa apa yang telah ia lakukan itu telah menunjukkan bagaimana pengampunan itu nyata bagi semua orang. Sehingga ia tidak takut untuk memberitakan firman kemanapun ia pergi. Dan ia mampu melepaskan dirinya dari semua ikatan duniawi itu dan berkata itu adalah kosong bagiku. Perhatikanlah, belakangan ini semakin banyak orang yang bersaksi mengatasnamakan Yesus, tetapi pesan kesaksian mereka hanya bersifat sesuatu yang bersifat material. Ada orang yang bersaksi bagaimana jabatannya yang dari nol tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Ada orang yang berkata dulunya aku seperti ini miskin, tiba-tiba menjadi kaya. Kesaksian mereka hanya sebatas reputasi, sebatas kekayaan, sebatas usaha dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus ketika ia bersaksi, dia bersaksi tentang Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana Rasul Paulus melupakan segala yang ia miliki, segala kekayaannya, segala profesi yang telah ia miliki selama ini, segala pengenalan akan Allah yang hanya sebatas konsep, segala kewibawaan yang dulu ia miliki dan disegani, ia katakan itu adalah sampah. Mengapa demikian? Karena yang paling berharga bagi dirinya adalah ketika Yesus telah menangkap dia dan pengenalannya akan Allah yang sejati, membawa dia untuk menggiring orang-orang mengenal tentang kebenaran itu. Dan tidak mudah untuk menjaga prinsip ini. Adakah para hamba-hamba Tuhan yang dengan begitu yakin berkata bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat? Tentu ketika hamba-hamba Tuhan sedang memberitakan firman, sebenarnya ia harus mempedomani apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus
kepada Timotius pada 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Ia berkata seperti ini, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Apakah saudara menangkap bagaimana Allah pernah berkata kepada bangsanya, bangsa Israel, aku akan menyobek-nyobek dagingmu. Dan Tuhan itu menunjukkan dirinya bagaikan singa yang mengaum. Dan itu jugalah sebenarnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam pemberitaan Injil, sehingga Injil itu sepenuhnya disampaikan. Bukan membawa kepada kekosongan hidup, tetapi membawa setiap orang untuk semakin mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan bertobat dalam perjalanan hidupnya. Dan ternyata menjaga prinsip itu bukanlah perkara yang mudah. Maka saudaraku yang terkasih, Tuhan yang telah menyelamatkan Rasul Paulus itu juga yang akan menyelamatkan saudara. Tuhan yang telah membawa Rasul Paulus, menangkap Rasul Paulus dan memasukkan Rasul Paulus ke dalam kerajaan surga, itu jugalah yang saudara akan terima lewat Injil, firman Tuhan yang saudara dengarkan. Sehingga segala puji dan hormat serta kemuliaan selama-lamanya bagi Tuhan. Maka ketika saudara mendengar ini, saudara harus memposisikan diri saudara dengan benar. Segala kemuliaan selama-lamanya bagi Tuhan. Maka aku akan mengosongkan diriku dengan berkata, aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak boleh bermegah diri. Aku tidak boleh sombong. Semua yang kumiliki itu adalah sampah ketika aku mengenal Kristus. Karena keselamatan berasal dari Kristus, bukan dari gaji yang aku terima. Tetapi saya perlu berkata kepada saudara, nikmatilah apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara, pekerjaan yang mulia itu. Karena ternyata di balik pekerjaan itulah saudara sedang mempertanggungjawabkan eksistensi iman saudara. Sehingga Tuhan sedang melihat apakah saudara akan memuliakan Dia lewat pekerjaan yang Tuhan beri. Sehingga jangan pernah sombongkan pekerjaan itu di hadapan Tuhan. Saudara harus berkata, aku tidak ada apa-apanya. I am is a zero. Tetapi Tuhan adalah totalitas. Dan segala sesuatu yang boleh aku lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara memegang prinsip ini dengan benar-benar, sehingga saudara tidak terseret dengan arus duniawi. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Menguatkan iman kami untuk memegang prinsip yang benar. Sebagaimana Rasul Paulus dengan begitu berani berkata bahwa ia telah diselamatkan. Maka kami juga Tuhan telah diselamatkan di dalam darah penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pelihara kami ya Tuhan, supaya kami tidak berleha-leha dan bermain-main dalam pemberitaan firman-Mu. Apa yang boleh kami dengarkan benar-benar hidup di dalam perjalanan hidup kami. Tempa kami Bapa sehingga kami menjadi manusia yang baru, yang menunjukkan kualitas dalam setiap kualifikasi kami. Pelihara hidup kami ya Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.